Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyadi Tias dari SMP Harapan Kartasura. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai komponen pada karburator mobil. Khususnya kita nanti akan membongkar mobil karburator mobil Kijang ya. Jadi kita cek apa saja komponen yang ada di karburator. Untuk lebih lengkapnya bisa diikuti pada video berikut ini. Oke, ini cara memperbaiki karbu. Kita lepas dulu. Ya, ini baut filter di atas. Biasanya baut filter tidak pakai kunci, hanya pakai tangan bisa dilepas ya. Setelah selesai kita simpan dulu ya, kita buka klemnya ya, kita ambil filternya. Ya, ada baut dudukan filter bagian bawah ya. Nah ini kita lepas, ukuran 12 ya. Nah, di filter biasanya juga ada selang ke katup PVC untuk ventilasi dari tutup kepala silinder. Oke, bentuk karburator sudah terlihat ya. Ini ada kabel gas perlu dilepas, saluran masuk, kemudian selang vakum. Nah, ada pemasangan yang salah, ini terjepit ya selang vakum ini. Makanya karburator tidak stabil juga ini terjepit. Nanti kita lepas ya. Oke, paling mudah kita lepas vakum ya. Ingat-ingat ya salurannya ya, jangan sampai tertukar. Nah, ini kabel solenoid ini juga dilepas. Yang dengan kabel gas kita lepas. Kemudian ini baut gas kita lepas, kita tarik ya. Nah, ini saluran masuk harus dilepas ini. Kunci pas ukuran 14 ya. Oke, kita lepas. Nah, kita lepas baut dudukan baut. Ada 4 ya, baut 12 yang menghubungkan karburator dengan intake manifold. Kita lepas saja. Pelan-pelan saja lepasnya ya. Nah, ini baut sama dudukan untuk gas sudah terlepas. Kita tarik saja karburator ke atas. Nah, lubang intake manifold ini harus ditutup.
karena takutnya ada benda asing yang masuk. Ini harus ditutup, boleh pakai majun. Nah, kita overhaul karburator di atas nampan, kita pakai obeng plus ya. Nah, kita kendorkan. Nah, ini biasanya baut kepala ini sudah aus. Oke, dengan agak keras ya, ditekan obengnya yang baik, insya Allah pasti akan mudah dalam pelepasan ya. Oke, kita kendorkan semua. Perhatikan ya, biasanya ada beberapa baut yang dikaitkan dengan satu, kayak ini dudukan kabel, dan tadi ada seri ya, seri karburator. Nah, ini tuas akselerasi belum terlepas tadi. Nah, kita lepas, milih antara pengunci atau, nah ini kita lepas 12-an saja. Oke, salah satu saja. Nah, kita tarik ke atas. Nah, ini bagian dalam karburator sudah terlihat. Kondisi bensin cukup kotor ya. Bensin cukup kotor karena memang kondisinya udah lama ndak dibongkar ini. Keluarnya karburator ini tidak bisa stabil. Oke, kita lepas solenoid ya. Oke, solenoid sudah lepas. Nah, kita venturi ya. Nah, ini venturi primer sama venturi sekunder ini. Nah, ini air bladder ini. Ini kotor ini. Ini harus dibersihkan. Bisa disemprot ini ya. Nah, ini slow jet ini. Tadi udah dikendorkan ya. Nah, ini. Oke, perhatikan bentuknya slow jet. Namanya slow, ini lubangnya sangat kecil. Ini sering tersumbat ini. Nah, ini harus dibersihkan. Perhatikan bentuknya ya. Oke, ini distance wedge. Ini dia ada satu lagi katup. Bentar. Bentuknya seperti bola steel ball ya, bentuknya seperti steel ball. Nah, bentuknya seperti steel ball. Nah, ini ya. Fungsinya untuk katup ini, untuk menutupi saluran jet akselerasi. Nah, ini pemberatnya ini. Nah, ini letaknya seperti ini. Lanjut, ini ada main jet, letaknya di ruang pelampung. Itu ada primer sekunder. Nah, primer sekunder itu tergantung katupnya yang terbuka terlebih dahulu. Perhatikan nih, kalau terbuka terlebih dahulu ini primer. Nah, ini berarti main jet primer letaknya di sini.
Nah, oke, kita lepas baut samping ini. Karena letaknya di samping, kita harus lepas baut ini ya. Nah, hati-hati ya. Ini berhubungan langsung dengan ruang pelampung. Ini biasanya kencang sekali ya. Oke, setelah terlihat, perhatikan di dalam ada main jet. Kita pakai open main, kita masukkan ya. Kita putar berlawanan jarum jam ya. Oke. Oke, bentuknya seperti ini main jet. Kalau main jet sekunder, ini bisa dilepas dari atas. Tapi kadang biasanya main jet itu sudah parah ini, memang agak susah ini. Karena sering dibongkar, bentuknya kuningan. Perhatikan ini. Kalau udah seperti ini, memang agak sedikit susah. Oke, karburator itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan sama bagian bawah. Nah, ini perhatikan ini. Ini baut bawah ya. Ini dilepas dengan bantuan obeng main. Ya. Oke. Ada baut lagi pengunci dari atas ya. Perhatikan ini. Harus ada baut biasanya ada berlubang. Nah, ini harus sejajar dengan ini. Nah, baut berlubang harus sejajar ya. Jangan sampai salah dalam pemasangan nanti. Karena vital itu. Nah, ini namanya IMAS ya. Idle mixturing adjusting screw. Ini ada cacat di sini. Ujungnya sebenarnya tidak boleh cacat. Nah, ini ada goresan. Ya, kita lepas bagian bawahnya dulu ya. Pakai kunci 8, pakai obeng plus juga bisa. Kita lepas pelan-pelan saja ya. Intinya sabar kalau dalam membongkar karburator. Nah, ini Venturi bisa lepas ini. Oke, baut sudah terlepas semua. Nah, ini kalau sudah terlepas sangat mudah dalam pelepasannya. Oke, nah ini bagian atas ya. Oke, kita bersihkan bagiannya, komponennya, pelampung kita lepas. Nah, kita bongkar dulu aja semua, kita bersihkan ya nanti ya. Memang sedikit keras ya, karena memang udah lama tidak dipakai. Nah, ini kita lepas karena ada pernya, bisa langsung terlepas ini. Hati-hati ya, makanya saya pakai nampan ya. Komponen kecil tiba-tiba terlempar. Oke, ini tidak bisa pakai kunci biasa karena penampangnya terlalu besar. Oke, tidak apa-apa.
Oke, saya jelaskan komponen utama pada karburator ya. Oke, yang pertama ini bagian atas. Nah, ini ada air vent tube ini ya. Ada 2 ya. Nah, ini berhubungan langsung dengan ruang pelampung. Fungsinya untuk agar tekanan di ruang pelampung dan tekanan luar itu sama. Selanjutnya di sini ada needle valve seat atau dudukan katup jarum. Dan di sini ada lagi ya, sebentar. Oh, ini needle valve ya, atau katup jarum. Nah, ini terdiri dari needle valve sendiri, kemudian ada spring needle valve, kemudian ada plunger atau piston ya. Nah, ini jadi kesatuan. Oke, di sini ada power piston ya. Ini power piston ini. Ada pernya. Fungsinya sebagai sistem tenaga ya. Ini berfungsi ketika mesin butuh tenaga ekstra. Jadi dia berfungsi ketika mesin butuh tenaga ekstra. Oke, kemudian nah ini ada pelampung. Ini sangat vital ya. Cek kondisinya fisik. Kalau retak ini fatal ini. Fungsinya untuk mempertahankan kondisi kapasitas bensin di dalam ruang pelampung. Nah, kemudian ini ada tempatnya plunger pompa akselerasi. Ini fungsinya untuk menambah pasokan bahan bakar ketika digas mendadak atau akselerasi ya. Oke, kita lanjut bagian tengah ya. Kita lanjut bagian tengah. Oke, perhatikan bentuknya seperti ini. Nah, ini ada ISAS atau idle speed adjusting screw. Ini untuk menyetel speednya atau putaran mesin. Nah, ini katup cup. Fungsinya menambah pasokan bahan bakar ketika dingin ya. Jadi udaranya di stop atau ditahan. Nah, ini ruang pelampung. Di ruang pelampung ada beberapa komponen. Satu main jet. Ini yang sekunder, yang primer bagiannya sebelah sini ya. Nah, ini yang primer ini sudah saya lepas tadi ya. Nah, ini main jet, primer, saluran utama ini. Memang sering diganti ya ini ya. Ini biasanya di karburator kit pasti tersedia dan banyak pilihan. Oke, di sini ada katup power. Ini berhubungan dengan power piston yang tadi. Nah, ini bentuknya seperti ini atau posisinya seperti ini. Ya, posisinya seperti ini ya. Power valve. Oke, di sini ada nozzle akselerasi atau jet percepatan. Nah, ini ada katup tadi, bentuknya steel ball katup. Nah, kemudian ada pemberat atau distance wedge-nya untuk menekan katup agar tidak bekerja ketika gas tidak terlalu digas mendadak. Ya, ini pemberat letaknya seperti ini. Jadi antara steel ball dan pemberat. Ini rumahnya plunger akselerasi ya. Nah, ada pernya ya itu nanti di dalamnya. Nah, ini di sini adalah slow jet. Ini slow jet ini. Fungsinya ini untuk ketika putaran lambat atau kecepatan lambat. Letaknya di sini ya.
Ini sudah dibersihkan semua ya komponen ya. Nah, ini adalah venturi dan ada air bladder ya. Ya, letaknya di sini. Ini primer ya. Nah, ini air bladdernya ya, mencampur udara dengan bahan bakar ketika posisi putaran lambat. Ini primer, kemudian ini sekunder ya, kita pasang. Ini tidak mungkin terbalik karena posisinya udah seperti itu. Komponen luar juga sudah ada semua. Oke. Nah, ini fungsinya ketika kondisi mesin panas agar putaran tidak terlalu kasar ketika panas. Nah, ini berhubungan dengan vakum nanti ya. Baik, kita lanjut bagian bawah karburator. Nah, ini yang berhubungan dengan intake manifold. Nah, ini katup gas atau throttle valve ya. Ada primer. Nah, ini yang terbuka terlebih dahulu adalah primer. Setelahnya adalah sekunder. Nah, primer, sekunder. Nah, selanjutnya ada, nah ini lubang IMAS ya, atau idle speed. IMAS, idle mixturing adjusting screw. Nah, ini berfungsi mencampur bahan bakar dengan udara ketika kecepatan idle. Nah, letaknya seperti ini. Nah, ini cacat, ini harus ganti ini sebenarnya. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Kita lanjut. Oke. Nah, perhatikan lubang ini posisinya atas seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Jangan terbalik. Kondisinya, dudukannya ya. Ini bawah itu intake manifold. Nah, yang atas katup gas itu ada lubang kecil, itu slow pot. Nah, itu yang bawah ini lubang idle pot yang berhubungan langsung dengan IMAS. Nah, posisinya ketika tidak digas itu untuk saluran masuk bahan bakar. Nah, ini ada baut. Ini untuk baut power ya. Nah, kalau ada satu yang berlubang, ada satu yang tidak berlubang, jangan sampai terbalik. Nah, ini harus sejajar dengan ini, lubang yang ini, bagian tengah. Nah, itu ini yang berlubang, harus berlubang, tidak boleh terbalik. Nah, kalau dua-duanya berlubang, enak. Nah, ini power system tidak bekerja kalau terbalik ini nanti. Oke, mulai kita pasang ya bagian atas ya. Ini namanya power piston. Saya ulangi lagi ya, sambil mengingatkan, sambil memasang. Oke, digeser, dikancingkan saja. Nah, pastikan dia bebas, ditekan-tekan, dia bebas. Oke. Kemudian kita pasang katup jarum atau needle valve, posisinya seperti ini. Nah. Kemudian kita pasang pelampung atau floatnya. Nah, ini ada pinnya. Kita pasang pinnya ya. Oke. Nah, ini bisa nanti kita cek ya, pelampung normal atau tidak. Nah, harusnya posisinya seperti, nah posisi datar seperti ini ketika ditiup ini akan berat. Ini sudah berat, artinya saluran akan tertutup. Nah, ini berat ini. Oke, ini sudah tepat. Nah, ini kalau terbuka sedikit gini, dia sudah terbuka salurannya harusnya.
Nah, ini terbuka sedikit, ini sudah saluran sudah bisa masuk ini. Oke, kita lanjut pasang komponen bagian tengah ya. Bagian tengah kita cari yang mudah dulu. Oke. Kita pasang yang santai, santai. Ya, Venturi kita pasang dulu. Venturi kita pasang primer, sekunder. Ya. Jangan lupa ya, ada perpak, biasanya ada packing atau perpaknya. Oke. Perpak jangan lupa dipasang. Kita pasang ya sesuai dengan bautnya. Oke, kita pasang perpak yang primer ya. Venturi primer perpak kita pasang. Kita pakai perpak lama enggak apa-apa karena belum ada karburator kit yang baru ini ya. Oke, kita kencangkan. Oke, ini kita pasang ya, pastikan kencang. Tapi kencangnya pakai momen tangan saja ya, jangan pakai lengan ya, jangan terlalu keras karena ini kan baut kecil, jadi momennya jangan terlalu besar. Kita pasang slow jetnya dengan bantuan obeng min ya, sudah dibersihkan tadi, pastikan dia lubang-lubang bersih dari kotoran. Nah, kita pasang steel ball, kita pasang posisinya seperti ini, steel ball dulu. Nah, ini steel ball kita masukkan dulu, kemudian baru distance wedge nya. Nah, ini pompa akselerasi bisa dipasangkan langsung di sini, tidak apa-apa. Nah, ini main jet kita pasang ya, jangan lupa kalau tidak dipasang lubangnya nanti malah terlalu besar ini. Agak susah karena posisinya dari samping ya. Oke, kita kencangkan. Oh ya, jangan lupa ya, kadang kita lupa ada ringnya ya. Nah, ringnya kita pasang tadi ya. Oke, ini steel ball sama distance wedge-nya terlepas karena tadi terbalik karburatornya ya. Oke, enggak apa-apa, kita yang penting tahu cara pemasangannya dan letaknya. Oke, baut penutup baut samping agar tidak bocor. Ini biasanya sebenarnya harusnya ada ring. Ini tadi tidak ada ya, tapi alhamdulillah tidak bocor. Oke, kita lanjut. Kita pasang packing atau perpak ya. Oke, ini packingnya tidak boleh terbalik, tidak mungkin terbalik ya. Nah, ini distance wedge akan tertahan oleh perpak, jadi ditutup oleh perpak ini, tidak bisa terbalik ini ya, aman. Nah, pastikan semua lubang yang penting itu terbuka atau
tidak tertutup oleh perpak. Oke, kita pasang bagian atas. Ini agak sedikit susah karena ada knocknya ya. Pastikan knocknya terpasang dengan baik atau posisinya dengan pas. Nah, ini harus rapat semua, rapat. Kita pasang dulu 1, 2, 3 baut cukup agar packing tidak geser. Tidak usah dikencangkan dulu pakai obeng ya, pakai tangan dulu. Nanti kalau bawah sudah terpasang kita baru kencangkan pakai obeng. Oke, sekarang bagian bawah ya kita pasangkan. Oke, packing kita pasang, pastikan lubang sama tadi, tidak boleh ada yang tertutup. Jadi lubang ini harus terbuka. Nah, jangan sampai terbalik. Kalau packingnya terbalik, yang bawah ini akan tertutup. Perhatikan. Pastikan seperti ini ya. Lubang itu bebas. Oke. Kita pasang bagian bawah. Jangan sampai terbalik ya posisinya ya. Kalau terbalik nanti tuas gas tidak bisa terpasang. Oke. Jika agak susah bisa digeser-geser karena packing memang terkadang akan mengganggu pemasangan baut. Jadi memang agak susah kalau kita masang dengan adanya packing dengan memasang tanpa packing. Karena packing geser kalau tidak dilem ya. Ini posisinya memang tidak dilem. Jadi memang tidak permanen, kadang memang harus dibongkar, dibersihkan. Perlu usaha ekstra ya dalam memasang baut dengan packing. Kita cek dulu apakah packingnya bermasalah ya. Kenapa kok susah sekali masuk baut ini? Oke. Oke, packingnya agak bermasalah ya ini ya. Karena memang packing lama, kita tidak pakai packing baru, jadi lubang antar lubang dengan baut itu kadang geser. Jadi ketika kita masang baut itu akan menabrak atau tidak tepat pada lubang di packing. Nah, kita pasangkan dulu saja. Jadi packing tidak geser. Nah, ini baut sudah masuk, baru kita pasangkan di bagian atas dengan bawah. Nah, ini baut akan lebih mudah, jadi tidak tertahan oleh packing ya. Oke, kita kencangkan seimbang antara kanan dan kiri, bergantian ya. Dengan momen tangan saja, jangan terlalu keras kalau mau mengencangkan. Karena ini nanti ada 4 baut. Jadi ini baut bagian atas ada 2, nanti baut bagian bawah ada 2.
Jadi insya Allah sudah sangat kuat ya. Oke, bagian atas kita mulai kencangkan ya. Nah, ini jangan lupa untuk masang nomor seri. Kemudian nah ini. Oke, ini pemasangan tuas akselerasi ya. Pastikan bebas ya tuas akselerasi ya. Oh, ini tuas akselerasi pengaitnya lepas ya. Ini biasanya ada penguncinya, tapi bentuknya memang seperti ini kayaknya. Jadi tanpa pengunci, jadi ini tidak bisa, pengaitnya ini bisa masuknya hanya searah. Oke, kalau kesulitan kita lepas saja. Yang 12-an kita masukkan lagi, kita ulangi ya. Kita masukkan dari bawah, diputar dulu. Nah, ini udah masuk, kemudian kita kembalikan lagi posisinya ya. Jadi tidak usah ngelepas pengunci atas ya. Nah, ini kencangkan lagi ya. Memang harus sabar dan harus teliti, jangan sampai ada komponen yang tertinggal. Oke, ini baut bagian bawah senter balik yang berlubang dekat tangki ya. Yang berlubang, tapi kalau dua-duanya berlubang itu tidak masalah. Takutnya ada satu berlubang dan yang satu tidak berlubang. Nah, itu terbalik, itu nanti sistem tenaga tidak bisa bekerja. Pastikan tidak ada komponen yang tertinggal. Oke, ini kita lepas lagi karena sepertinya ada ringnya ini. Terlupa enggak dipasangkan ringnya. Nah, ini kita pasang ringnya. Ternyata ada ringnya. Oke, jadi dalam pemasangan komponen itu kita tidak boleh ada sisa ya. Nah, ataupun ada yang hilang, harus pakai nampan makanya. Jadi apa yang kita lepas tadi itu harus terpasang lagi. Oke, kita pasang, kita keraskan sesuai dengan momen tangan saja. Jangan gunakan lengan ya. Tangan saja cukup. Oke, kalau ini sudah terpasang, artinya karburator sudah selesai ini. Tinggal dirakit di unit. Ini tadi tinggal pasang, karburator sudah bersih, insya Allah baik. Terima kasih. Itu tadi pelajaran kita hari ini mengenai tentang komponen karburator. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.